Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 yaitu tentang ekonomi dalam Pancasila sebagai dasar-dasar ilmu. Perkenalkan, nama saya Michael Arnas Biring dengan NIM 230866362 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mulia Prinaldi dengan NIM 230867373. Perkenalkan, nama saya Rahma Nasari dengan NIM 230866378. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edil dengan NIM 230863365. Perkenalkan, nama saya Reza Amelia dengan NIM 230863382. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Di sini ekonomi dalam Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral dan etika, tetapi juga sebagai kerangka filosofi dalam berbagai bidang termasuk ekonomi. Setiap sila dalam Pancasila memberikan pedoman yang relevan dan mendalam untuk pengembangan ilmu, ekonomi dan berlandaskan pada nilai-nilai keindonesiaan. Nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa yang akan dijelaskan oleh Mulia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa mengarahkan bahwa dalam pengembangan ilmu ekonomi harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi. Aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan aspek etika dan moralitas yang berasal dari keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti setiap kegiatan ekonomi baik di produksi, distribusi maupun konsumsi harus dilakukan dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ilmu ekonomi, penelitian dan teori-teori ekonomi harus mengedepankan nilai-nilai ini untuk memastikan bahwa tujuan akhir dari kegiatan ekonomi adalah kesejahteraan yang merata dan adil, bukan sekedar keuntungan materi semata. Baik, nilai yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab akan dijelaskan oleh Kak Rahma. Baik, terima kasih moderator. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya pengembangan ekonomi yang berpusat pada manusia dan menghargai martabat setiap individu. Ilmu ekonomi harus berorientasi pada penciptaan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi. Kebijaksanaan ekonomi harus memperhatikan aspek keadilan sosial, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan ekonomi. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak pekerja, merata akses terhadap sumber daya ekonomi, dan penghapusan kemiskinan serta ketimpangan sosial. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, ada nilai yang ketiga itu Persatuan Indonesia yang akan dijelaskan oleh Kak Resti. Kak Terima Resi, kasih kepada dipersilakan. moderator. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan bahwa pengembangan ekonomi harus memperkuat integrasi dan kesatuan nasional. Ilmu ekonomi harus mempromosikan kebijakan yang mendukung persatuan bangsa, menghindari praktik-praktik ekonomi yang memecah belah masyarakat. Ini berarti bahwa pembangunan ekonomi harus merata di seluruh Indonesia, tidak hanya berpusat di daerah-daerah tertentu. Pemerataan pembangunan ekonomi akan mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan solidaritas nasional. Selain itu, kerjasama ekonomi antar daerah juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap daerah saling mendukung dalam mencapai kemakmuran bersama. Saya kembalikan kepada moderator. Nilai Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan akan dijelaskan oleh Bang Aidil. Baik, saya akan menjelaskan sila keempat.
Rakyat yang dipimpin oleh Majelis Bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Pengembangan ilmu ekonomi harus dilakukan melalui proses demokratis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan pemerintah. Kebijakan ekonomi harus dibuat berdasarkan musyawarah dan mufakat, bukan atas kepentingan segelintir pihak. Ini memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia, serta berlandaskan pada kebijaksanaan kolektif yang dihasilkan dari proses permusyawaratan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir dari pengembangan ilmu ekonomi yang berlandaskan Pancasila. Ilmu ekonomi harus diarahkan pada pencapaian keadilan sosial, di mana seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata. Ini berarti bahwa kebijakan ekonomi harus fokus pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Distribusi kekayaan dan sumber daya harus dilakukan secara adil, memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau terpinggirkan dalam proses pembangunan ekonomi. Baik, selanjutnya ada kasus yang ada di Indonesia untuk ekonomi dalam Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Kasus pertama akan disampaikan oleh Mulia Prinaldi. Baik, terima kasih moderator. Kasus 1, program Keluarga Harapan PKH. Prinsip yang diharapkan kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program Keluarga Harapan PKH adalah salah satu program bantuan sosial bersyarat dan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Program ini membuktikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat mereka harus memenuhi beberapa kewajiban seperti menyekolahkan anak-anak mereka dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Analisis PKH mencerminkan sila kedua dan kelima dari Pancasila. Program ini menekankan keadilan dan kemanusiaan dengan memberikan bantuan langsung kepada mereka yang paling membutuhkan. Selain itu, PKH bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan memastikan bahwa keluarga miskin mendapatkan akses ke pendidikan dengan layanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Sekian, terima kasih. Ada juga kasus kedua, yaitu dana desa yang akan dijelaskan oleh Kak Rahma. Baik, terima kasih moderator. Kasus kedua, dana desa. Prinsip yang diterapkan peraturan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dana desa adalah program yang memberikan alokasi dana langsung dari APBN ke desa-desa di seluruh Indonesia untuk mendukung pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana ini dapat digunakan untuk sebagai keperluan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan, dan ekonomi lokal. Analisis dana desa mencerminkan sila ketiga dan keempat dari Pancasila. Program ini bertujuan untuk memperkuat persatuan nasional dengan memperkaya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sehingga mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Selain itu, pengolahan dana desa dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa dalam mengambil keputusan. Hal ini mencerminkan prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam pengolahan ekonomi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ada juga kasus ketiga, yaitu program Kartu Prakerja yang akan dijelaskan oleh Kak Resi. Baik, kasus yang ketiga adalah program Kartu Prakerja. Prinsip yang diterapkan adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan kerja mereka. Program ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga
kerja Indonesia di pasar kerja. Analisis program Kartu Prakerja mencerminkan sila kedua dan kelima dari Pancasila. Program ini menekankan pentingnya kemanusiaan dengan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk meningkatkan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, program ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dengan memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat, terutama mereka yang menganggur atau terkena PHK, untuk mendapatkan pelatihan yang dapat meningkatkan peluang mereka di pasar kerja. Saya kembalikan kepada moderator. Ada juga kasus yang keempat, yaitu program kredit usaha rakyat atau KUR yang disampaikan oleh Bang Edil. Terima kasih, saya akan menjelaskan kasus sila keempat. Program kredit usaha rakyat atau KUR. Prinsip yang diterapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan adil dan beradab. Program kredit usaha rakyat atau KUR adalah program pembiayaan dengan bunga rendah yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Analisisnya, KUR mencerminkan sila kedua dan kelima dari Pancasila. Program ini bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah yang seringkali tidak memiliki akses ke pembiayaan dari perbankan konvensional. Dengan menyediakan kredit dengan bunga rendah, KUR membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi semua pelaku usaha, sehingga mereka dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Edil. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai ekonomi dalam pengembangan ilmu. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.